Persebaya Surabaya tengah memasuki periode krusial di Super League 2025-2026. Duel panas melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo sudah di depan mata. Laga yang bukan cuma soal 3 poin, tapi juga soal gengsi dua kota besar. Di tengah persiapan intens yang dipimpin Eduardo, Green Force juga menghadapi sorotan terhadap performa lini depan mereka, khususnya Mihailo Perovic yang masih mencari ketajamannya. Belum lagi munculnya rumor besar soal kemungkinan kedatangan Bernardo Tavares ke Surabaya ikut memanaskan suasana. Kick-Off Indonesia akan mengulas bagaimana kesiapan Persebaya jelang laga klasik secara lengkap sebagai berikut. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi salah satu laga paling bergengsi di Super League 2025-2026, yakni menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 18 Oktober mendatang. Setelah hasil imbang melawan Dewa United, Green Force membawa modal kepercayaan diri yang cukup untuk menatap duel klasik ini. Salah satu pemain asing andalan mereka, Bruno Moreira, menegaskan bahwa semangat juang dan kekompakan tim bakal jadi kunci utama untuk mengalahkan Persija. Bermain di hadapan ribuan bonek di GBT tentu jadi keuntungan besar, apalagi secara klasemen kedua tim hanya terpaut 1 poin. Persiapan pun digelar serius. Setelah jeda latihan singkat, skuad asuhan Eduardo Perez langsung digenjot latihan fisik di gym dan lapangan C Gelora Bung Tomo. Fokus utama mereka adalah peningkatan kekuatan otot inti, daya tahan, serta koordinasi antar lini. Menu latihan kali ini makin berat sejak kedatangan pelatih fisik asal Korea Selatan, Shin Sang-gyu, yang dikenal disiplin dan menerapkan metode berbasis sains olahraga. Salah satu yang paling merasakan intensitas latihan adalah Koko Ari, bek kanan andalan yang baru pulih dari cedera pancang. Ia mengakui sesi circuit training yang dipimpin Shin benar-benar menguras tenaga, tapi sekaligus membangkitkan semangatnya untuk kembali ke performa terbaik. Secara historis, Persebaya memang punya catatan cukup baik atas Persija, 4 kemenangan dari 8 pertemuan terakhir. Modal ini ditambah atmosfer GBT yang selalu membara, membuat laga nanti diprediksi berlangsung panas dan syarat gengsi. Eduardo Perez menegaskan pertandingan melawan Persija bukan sekedar soal 3 poin, tapi juga soal karakter dan pembuktian. Ia optimistis, kombinasi antara latihan fisik yang kuat, strategi matang, dan dukungan penuh bonek akan jadi senjata utama Green Force untuk menjaga tren positif sekaligus menegaskan eksistensi mereka di papan atas Super League musim ini. Eduardo Perez memilih tetap tenang di tengah sorotan terhadap striker barunya, Mihailo Perovic, yang belum tampil tajam seperti harapan. Menurut Perez, kontribusi seorang pemain tak bisa diukur dari jumlah gol semata, melainkan juga dari perannya dalam skema permainan tim. Memasuki jeda kompetisi setelah pekan ke-7 Super League 2025/2026, produktivitas lini depan Persebaya memang masih jadi tanda tanya. Dari 7 laga, Green Force baru mencetak 8 gol, angka yang tergolong rendah untuk tim sebesar Persebaya. Padahal, kehadiran Perovic di awal musim sempat memunculkan optimisme besar. Striker asal Montenegro itu datang dengan reputasi mentereng setelah musim lalu mencetak 16 gol dari 35 pertandingan bersama FK Jezero. Namun, adaptasi di Indonesia tidak berjalan mudah. Perovic harus menyesuaikan diri dengan cuaca tropis, tempo permainan yang lebih cepat, dan intensitas fisik yang tinggi. Perez pun menunjukkan dukungan penuh untuk anak asuhnya itu. Ia menegaskan banyak peluang Persebaya yang lahir dari kemampuan Perovic menahan bola dan membaca ruang di lini depan. Sang pelatih bahkan memberi peran taktis khusus kepada Perovic, bukan hanya sebagai penyelesai akhir, tapi juga sebagai pemantul bola, pembuka ruang, dan penghubung antar lini dalam proses build-up serangan. Dengan dukungan penuh sang pelatih dan mental kerja keras yang terus ditunjukkan, Perez yakin, cepat atau lambat, Perovic akan menjawab semua kritik lewat performa dan gol-golnya. Pelatih asal Portugal, Bernardo Tavares, membuat keputusan mengejutkan di tengah berlangsungnya Super League 2025-2026.
Ia resmi mundur dari kursi pelatih PSM Makassar karena masalah gaji yang tak kunjung terselesaikan. Kabar mundurnya Tavares sontak mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk bonek mania, supporter setia Persebaya Surabaya. Banyak dari mereka justru menggoda Tavares untuk merapat ke Surabaya, meyakini bahwa Persebaya akan jadi tim yang lebih kuat bila dilatih oleh pelatih berpengalaman tersebut. Bahkan, sebagian supporter mengusulkan agar Eduardo Perez digeser ke posisi direktur teknik jika manajemen benar-benar berhasil mendatangkan Tavares. Secara finansial, Persebaya dinilai punya modal kuat untuk menarik perhatian mantan pelatih FC Porto itu. Klub berjulukan Green Force ini dikenal stabil, tak pernah terlilit masalah penunggakan gaji, dan kerap mendatangkan pemain berlabel bintang dalam beberapa musim terakhir. Kondisi ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Tavares, mengingat ia sempat mengalami penunggakan gaji selama 3,5 tahun bersama PSM. Dari sisi kualitas, tak ada yang meragukan kemampuan Bernardo Tavares. Selama menunggangi PSM, ia sukses membawa Juku Eja menjuarai Liga 1 2022-2023. Di bawah asuhannya, PSM tetap tampil tangguh meski kehilangan sejumlah pemain kunci karena cedera atau akumulasi. Kini, setelah resmi berpisah dengan PSM, Tavares dikabarkan tengah didekati banyak klub Super League. Sang agen Azmi Ponti bahkan menyebut ada sekitar 10 klub yang menunjukkan minat. Menariknya, di antara klub-klub tersebut, nama Persebaya Surabaya mencuat paling kencang. Desakan dari bonek yang membanjiri media sosial dengan tagar dan mention ke akun resmi klub jadi sinyal kuat betapa besar keinginan publik Surabaya untuk melihat Tavares menunggangi Green Force. Menurut lo, dengan persuapan intens Persebaya jelang lawan Persija, apakah Persebaya bisa tampil garang dan amankan 3 poin di laga klasik nanti? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.